Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita tidak lupa berselawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini Senin ya, tanggal 18 November ya, 2024. Kita kembali melanjutkan pelajaran dari peserta pelatihan tata busana program PKW, Pendidikan Kecakapan Wirausaha kerjasama Muslim Group Solo dengan Direktorat Khusus dan Pelatihan Ditjen Vokasi Kementerian Pendidikan RI. Pada hari ini kita nanti akan masuk Fashion Designer, Fashion Designer. Perancang busana Muslim Group Solo, Kakak Febri Nazifah. Udah kenal belum? Udah kenal lewat wajahnya, tapi bicara belum ya? Nah, dia memang sangat sibuk. Dan nanti Anda banyak kali ambil ilmu dari dia nanti. Karena Febri Nazifah ini sudah pengalamannya sudah go internasional. Kalau Indonesia sudah berbagai kota, provinsi dia fashion show-nya. Nah, karena itu nanti kita banyak belajar sama Febri bagaimana mendesain. Ini baru nanti mendesainnya masih pakai apa ya, kertas buku ya. Nanti ada pelajaran mendesain pakai laptop. Nah, ini dia agak tinggi ilmunya nih. Harus mahir dengan laptop kan, pakai Corel. Ada yang sudah bisa pakai Corel. Program Corel satu pun belum ada. Jadi perancang desain busana untuk digital. Jadi harus mempunyai banyak ilmu ya, termasuk sekali Corel, ya kan. Dan ini memang tidak mudah, tapi sebenarnya juga tidak sulit, asal mau belajar ya. Jadi saya berharap sebagai pimpinan Muslim Group Solo, semua peserta yang 20 banyak belajar, gunakan HP, YouTube, lihat bagaimana orang merancang satu desain ya. Kan bisa ya, di Google coba lihat. Jadi belajar tidak hanya di sini aja, di rumah juga. Bapak juga belajar, jangan bilang nggak belajar, benar juga. Pakai HP juga belajar juga kan. Jadi kita harus belajar terus, apalagi dengan nyangkut dengan pengalaman, kan? Pengalaman, karena pengalaman masih dikit ya kan. Nah, karena pengalaman nanti membuat kita lebih kuat, lebih bisa memanage usaha dengan baik. Kan? Ini baru ilmu dasar baru ya. Dasar. Ini nanti kita sebagai seorang calon wirausaha, sebagai seorang calon pengusaha, ilmu harus lengkap. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana membuat mood board ya, sebagaimana yang kemarin yang sudah kakak share di grup. Jadi kalau hari ini tuh, jadi sebelum kita masuk untuk membuat gaun, kita perlu tahu dulu nih bagaimana kita membuat ide-ide desain gitu. Nah itu yang kita perlukan kemarin, makanya kakak share untuk kita hari ini membuat mood board gitu. Next. Nah, untuk sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ros, diulang sedikit ya. Saya Febri Nazifah, bisa dipanggil Febrin atau Ririn. Untuk perjalanan untuk menjadi seorang fashion designer itu hampir kurang lebih udah mau menuju 10 tahun mungkin ya, atau 8 atau 10 tahun gitu. Jadi banyak suka dukanya ya, seperti yang tadi dituturkan oleh Ibu Ros. Kalau industri fashion itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ibaratnya kita tahu yang bagus-bagus gitu yang di depan kita gitu, kayak Ivan Gunawan gitu, atau perancang busana yang lainnya, kita tahu glamor-glamornya aja kan gitu. Kita tidak tahu di belakangnya tuh sehektik apa ketika kita menyiapkan koleksi,
apa sampai kita burn out gitu, ibaratnya sampai kehabisan ide, sampai benar-benar bersusah payah kita dari nol untuk membuat sebuah koleksi itu. Orang-orang nggak tahu nih, yang kita misalnya kita nonton nih fashion show, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah pernah lihat fashion show gitu di luar sana gitu atau di sosmed. Mungkin orang-orang nggak tahu gitu seluk beluk, atau orang taunya pas duduk manis di depan udah tahu, oh udah ada nih bajunya, udah bagus-bagus yang dibikin gitu, tapi tidak tahu prosesnya tuh seperti apa di belakang, di backstage, pada saat fashion show itu crowdednya seperti apa, hiruk pikuknya seperti apa. Nah itu yang kita pelajari hari ini gitu ya. Dibuka dulu untuk kurikulum vitae-nya. Ini sedikit aja ya, untuk karena kita tidak banyak waktu gitu. Next, ini pengalaman ya, dari mulai sekolahnya. Saya dulu sekolahnya di TK Kutilang, sekarang tuh TK apa ya, di Tanah Garam gitu. Nah kalau untuk SD nih di depan ini nih, depan Muslimah ini SD 2 Air Mati Kota Solok. Terus setelah itu SMP-nya tuh nggak pencucian busana, apakah kain yang digunakan akan mengalami penyusutan, luntur, berubah warna, dan lain-lain. Jadi sampel produk itu kalau di garment itu jadi benar-benar untuk diuji cobakan, bahkan dipakai gitu. Misalnya di size-nya S, kira-kira di size-nya M gimana? S ke M atau berapa ininya gitu kan, range size-nya. Atau misalnya diuji coba, dicuci, luntur nggak? Jangan-jangan luntur nih kainnya. Ini buat mass production bisa gawat nih kalau misalnya udah turun duluan, ternyata harus mengalami penyusutan atau luntur. Nah kita harus kembalikan, return lagi ke pabriknya, misalnya ke suppliernya. Nah ini diperlukan, makanya sampel produk itu seperti itu. Next. Nah ini contohnya, misalnya kita membuat desain illustration tadi ya. Nah itu di tengah itu gambar jadinya. Seperti itu. Next. Nah ini worksheet-nya ini seperti ini. Gambar jadinya yang di tengah. Yang itu yang udah dipakai sama model. Nah itu ada detailnya, ternyata ada outer. Sama ada celananya ternyata gitu. Next. Nah ini photoshoot. Buat photoshoot, nah ini ada atasannya outer sama atasan blus. Next. Nah, documentation. Setelah sampel produk selesai dibuat, maka diperlukan dokumentasi produk agar dapat diinformasikan kepada orang lain, seperti membuat photoshoot, video campaign yang nantinya akan bisa dipublikasikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ataupun mengikuti fashion show. Nah, ini yang perlu banget nih. Setelah nantinya teman-teman buat sampel gitu, udah fix nih, udah oke nih. Nah, perlunya dokumentasi. Dokumentasi itu jadi percuma kalau misalnya kalian bikin desain tapi orang lain nggak tahu apa yang kalian bikin gitu. Nah itu yang diperlukan, membuat dokumentasi. Dokumentasi ini terserah mau berupa video, foto gitu, photoshoot untuk video campaign dan lain-lain gitu. Ataupun mengikuti ajang misalnya fashion show juga boleh gitu. Yang penting orang lain tahu nih kita bikin ini, atau misalnya nanti kita jualan nih punya brand, orang lain tahu nih. Nah ini dokumentasi ini sangat penting ya. Next. Balik ke yang folder tadi, video campaign. Nah ini kita lihat contoh video campaign yang lapar Lena ya. Contohnya satu. Speakernya